Pernahkah kamu merasa semakin terhubung dengan dunia melalui teknologi, tetapi justru merasa semakin jauh dari kebahagiaan? Ketika kamu cek ponsel, scroll media sosial, dan melihat teman-temanmu dan orang-orang di sekitarmu menjalani hidup yang tampak begitu sempurna. Berlibur ke luar negeri, memakai barang-barang mewah, atau hanya sekedar terlihat bahagia. Di sisi lain, kamu merasa cemas, tertekan, atau merasa seolah-olah hidupmu tidak ada apa-apanya. Apa yang salah? Di era digital ini, teknologi menawarkan banyak kemudahan. Namun, di sisi lain, kita terus-menerus terpapar dengan kehidupan orang lain melalui media sosial, seperti berita, foto, maupun video. Semuanya tampak begitu sempurna. Di sini memunculkan pertanyaan besar. Apakah kebahagiaan sejati benar-benar berasal dari apa yang kita lihat di dunia maya? Atau malah mengubah cara kita merasakannya? Di video kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang stoikisme dan bagaimana filosofi ini dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia. Meskipun dunia digital menawarkan godaan dan tekanan yang begitu besar. Jadi, siapkah kamu untuk membuka mata dan melihat kebahagiaan dari sudut pandang yang berbeda? Kebahagiaan, semua orang mencarinya, tetapi tidak banyak yang benar-benar menemukannya. Di zaman sekarang, dunia yang dipenuhi dengan pemberitahuan, pesan, dan dorongan untuk terus mengejar tren, kita mungkin merasa semakin terisolasi. Banyak dari kita mengejar kebahagiaan di luar diri, dalam bentuk barang, status sosial, atau pengakuan dari orang lain. Tetapi, apakah itu cara yang benar untuk meraih kebahagiaan? Filosofi stoikisme yang pertama kali diajarkan oleh para filsuf seperti Epictetus, Marcus Aurelius, dan Seneca menawarkan perspektif yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada dunia luar, tetapi pada cara kita merespon kehidupan itu sendiri. Dalam dunia yang serba terhubung ini, stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, bukan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan untuk mencari kedamaian batin, bukan kebahagiaan yang bersifat sementara. Jadi, mari kita telusuri pelajaran-pelajaran penting dari stoikisme yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan relevan dengan kehidupan kita yang kini terhubung dengan teknologi. Mari kita bahas lebih dalam. Pertama, kebahagiaan tidak bergantung pada apa yang kita miliki. Di era ini, kita dibombardir dengan iklan yang menyatakan bahwa kebahagiaan ada di barang terbaru, ponsel dengan fitur tercanggih, sepatu bermerek, atau liburan mewah. Namun, mengapa setelah mendapatkan itu semua, kebahagiaan yang kita rasakan hanya sementara? Coba kamu bayangkan, di saat kamu baru saja membeli ponsel terbaru yang kamu idam-idamkan. Awalnya, kamu akan merasa sangat bahagia dan bersemangat. Tetapi, setelah beberapa minggu, perasaan itu mulai menghilang. Apa yang awalnya memberi kebahagiaan mulai terasa biasa. Bahkan, mungkin kamu mulai merasa membutuhkan sesuatu yang lebih terbaru lagi. Inilah yang disebut hedonic treadmill, atau penyesuaian kebahagiaan-kebahagiaan yang kita rasakan dari barang baru akan mereda seiringnya waktu. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Kebahagiaan tidak bergantung pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita menghargai apa yang kita punya." Ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan datang dari rasa syukur dan penerimaan terhadap apa yang sudah kita miliki, bukan dari terus mencari lebih banyak. Kedua, fokus apa yang bisa kita kendalikan.
Seberapa sering kamu merasa frustasi karena hal-hal di luar kendalimu? Seperti komentar orang lain, orang-orang yang menghakimi, algoritma media sosial, atau bahkan keadaan global. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan reaksi kita terhadap dunia. Contohnya, di saat kamu merasa frustasi ketika algoritma media sosial tidak menunjukkan konten yang sesuai dengan minatmu, mungkin kamu merasa bahwa ini sangat mengganggu, karena kita tidak bisa mengontrolnya. Tetapi, apa yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Apakah kita memilih untuk terjebak dalam kecemasan digital, atau memilih untuk berfokus pada hal-hal yang lebih bermakna, seperti berinteraksi dengan orang terdekat atau melakukan kegiatan yang membawa kedamaian batin. Stoikisme mengajarkan kita untuk berhenti menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, dan sebaliknya, fokus pada apa yang ada di tangan kita, merespon dengan bijak, dan tidak memberikan hal-hal eksternal merusak kedamaian kita. Ketiga, jangan terjebak dalam pengejaran kesempurnaan. Di dunia yang terhubung dengan media sosial, kita sering melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Foto-foto yang dipoles dengan hati-hati, pencapaian luar biasa, dan kehidupan yang terlihat sangat ideal. Namun, Stoikisme mengajarkan kita bahwa kesempurnaan adalah ilusi. Semua orang memiliki kekurangan, dan kebahagiaan sejati datang dari menerima ketidaksempurnaan itu. Analoginya begini, coba kamu bayangkan sebuah pohon. Pohon tersebut memiliki cabang-cabang yang tidak simetris, daun-daun yang tak selalu rapi, dan akar yang tidak lurus. Namun, pohon itu tetap tumbuh dengan begitu baik, menghasilkan buah dan memberi manfaat. Begitu pula dengan kita. Kebahagiaan datang ketika kita menerima ketidaksempurnaan dalam diri kita dan orang lain, dan belajar untuk tumbuh meskipun tidak sempurna, tetapi tetap berharga. Alih-alih berfokus pada kesempurnaan, Stoikisme mengajarkan bahwa kesempurnaan adalah ilusi. Kita diminta belajar menerima kekurangan kita sebagai bagian dari perjalanan hidup dan keunikan itu sendiri, dan melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. 4. Hidup sederhana dan cukup dengan apa yang ada. Teknologi menawarkan segalanya dengan instan, tetapi ironisnya, kita sering merasa semakin kurang. Kita terjebak dalam siklus konsumsi tanpa henti, berpikir bahwa lebih banyak berarti lebih baik, dan kita lupa menikmati hal-hal kecil yang sudah kita miliki. Cobalah untuk berjalan-jalan di luar tanpa membawa smartphone. Rasakan ketenangan dan kedamaian yang datang dari melihat alam, atau sekedar ngobrol santai berbicara langsung dengan seseorang tanpa gangguan digital. Hidup yang sederhana memberi ruang bagi kita untuk menikmati momen ini sepenuhnya tanpa distraksi. Semakin sedikit kita bergantung pada barang atau status, semakin banyak kita bisa menikmati kebahagiaan yang ada di sekitar kita, dari hubungan yang bermakna, serta memperkaya pengalaman dan waktu untuk diri sendiri. Kelima, kehidupan adalah tentang perspektif. Stoikisme mengajarkan kita bahwa bukan situasi yang menghalangi kebahagiaan kita, tetapi bagaimana kita memandang situasi tersebut. Bahkan dalam kesulitan, kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh. Pernahkah kamu merasa terpuruk setelah gagal mencapai tujuan? Alih-alih melihat kegagalan sebagai akhir, coba ubah perspektifmu. Lihat itu sebagai kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru. Misalnya, seorang atlet yang jatuh dalam sebuah pertandingan mungkin merasa kecewa pada awalnya. Namun, jika dia memilih untuk melihat kegagalan itu sebagai pelajaran,
dia akan berlatih lebih keras dan mungkin memenangkan pertandingan berikutnya. Stoikisme mengajarkan kita untuk selalu memiliki perspektif yang positif. Meski keadaan sepertinya tidak mendukung. Dengan begitu, kita bisa mengubah tantangan menjadi peluang. 6. Semua hal terjadi karena alasan. Saat sesuatu yang buruk terjadi, respon pertama kita seringkali adalah marah atau merasa tidak adil. Tetapi, Stoikisme mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik atau buruk, memiliki alasan tujuan yang lebih besar. Ini bisa membantu kita untuk menerima kenyataan dan belajar untuk tidak terlalu terikat pada hasil. Hal menarik yang tidak banyak diketahui, ada eksperimen di dunia psikologi yang menunjukkan bahwa orang yang lebih mampu menerima ketidakpastian dan memahami bahwa hidup penuh dengan ketidakterdugaan lebih bahagia. Ini adalah prinsip utama Stoikisme, menerima kenyataan apa adanya, bukan untuk menyesalinya. Ada kisah seorang petani tua yang kudanya hilang. Tetangganya berkata, "Betapa buruknya nasibmu." Petani itu menjawab, "Mungkin iya, mungkin tidak." Keesokan harinya, kuda itu kembali dengan membawa beberapa kuda liar. Tetangganya berkata, "Betapa beruntungnya kamu." Petani itu menjawab, "Mungkin iya, juga mungkin tidak." Kehidupan tidak pernah hitam maupun putih. Apa yang tampak buruk bisa menjadi berkah tersembunyi. Bagi banyak orang, ketidakpastian adalah sesuatu yang menakutkan. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk mempercayai proses hidup. Ketika kita belajar untuk menerima kenyataan, kita melepaskan beban yang datang dari berusaha mengontrol semua hal dalam hidup dan memberi ruang bagi kedamaian batin untuk tumbuh. 7. Jangan terlalu bergantung pada pengakuan orang lain. Dalam dunia digital, pengakuan seringkali diukur dari jumlah likes, followers, atau komentar positif. Namun, Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pengakuan orang lain, tetapi dari rasa hormat dan penerimaan diri kita sendiri. Ketika kamu menerima kritik atau komentar negatif, itu bisa sangat menguncang. Dengan Stoikisme, kita diajak untuk berhenti mengejar validasi eksternal dan fokus pada apa yang membuat kita bangga. Tidak untuk membiarkan pendapat orang lain merusak harga diri kita. Cobalah untuk fokus pada hal yang lebih penting. Apakah kamu merasa bangga dengan apa yang sudah kamu capai untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain? 8. Ketidaksempurnaan adalah bagian dari proses hidup. Setiap orang memiliki kekurangan, dan kehidupan itu sendiri tidak sempurna. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan itu sebagai bagian dari proses hidup dan pembelajaran. Setiap goresan dalam perjalanan hidup kita adalah bagian dari cerita. Seperti seorang pemahat yang membuat patung indah dan sebongkah batu besar, kehidupan kita dibentuk oleh pengalaman-pengalaman yang tidak selalu mulus. Bayangkan sebuah sungai yang membentuk lembah selama ratusan bahkan ribuan tahun. Alirannya tidak lurus, tetapi keindahan lembah itu berasal dari lika-liku perjalanannya air. Begitu pula hidup kita. Ketidaksempurnaan adalah yang membuatnya indah. 9. Cintai takdirmu dan terima setiap proses dalam hidupmu. Stoikisme mengajarkan prinsip amor fati, yaitu mencintai takdir kita, baik atau buruk, apapun bentuknya. Setiap tantangan, kegagalan, atau keberhasilan adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus diterima dengan sepenuh hati. Ini bukan berarti kita pasrah, tetapi menerima dengan lapang dada bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan. Marcus Aurelius, seorang kaisar Roma, menghadapi banyak kesulitan, termasuk perang dan wabah. Namun, dia menulis,
Hidupmu seperti sebuah sungai mengalir sesuai jalannya. Cintailah setiap tikungan dan jeramnya, karena itulah yang membentukmu. Rasa frustasi karena hidup tidak sesuai harapan seringkali mendominasi. Tetapi Stoikisme memanjarkan kita untuk mencintai perjalanan kita apa adanya. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari filosofi Stoikisme dalam dunia digital ini? Kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita merespon kehidupan itu. Dengan hidup lebih sederhana, lebih sadar diri, dan lebih menerima kenyataan, kita bisa mencapai kebahagiaan yang lebih tahan lama dan autentik. Mulailah untuk mempraktekkan ajaran Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, terima ketidaksempurnaan, dan temukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Jangan biarkan teknologi atau dunia digital mengontrol kebahagiaanmu. Kebahagiaan sejati ada dalam dirimu sendiri. Apa pendapatmu tentang hal ini? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.